Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Nggih, monggo silahkan. Ya, termasuk. Oh, baik. Berarti itu di teori biaya. Yes, sebentar. Oh, padahal perasaan saya malah kalau di kelas jelas. Bentar. Nah, gambarnya itu dari sini. Oh, belum kelihatan ya? Bentar. Wah, kisi-kisinya belum buat. Ya, semua yang saya berikan nyerempet semua. Iya toh ya. Hmm. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. J, kelihatan. Nah, ini kan ada data, pada awalnya kan kosongan gitu ya, kosongan seperti ini. Kemudian yang kosong ini diisi. Kita sudah tahu cara menghitungnya untuk apa? TC itu adalah penjumlahan antara TFC dan TBC. Kemudian kalau AFC rata-rata biaya tetap, berarti TFC dibagi Q. AVC juga demikian, rata-rata biaya variabel, yaitu TVC dibagi Q. Kemudian ATC itu adalah rata-rata biaya total atau average cost saja gitu boleh. Itu adalah TC dibagi Q. Rumusnya kan sudah dipahami ya. Kemudian untuk MC-nya ini MC itu adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, kalau diisi ketemunya ini. Dari sini sudah paham belum? Dari ini dulu. Siapa tadi yang bertanya? Pak Ferry, bukan? Mas Joko, Bu. Oh, Pak Joko. Nah ya, nah ini tinggal digambarkan toh. Digambarkan, gambarnya menjadi seperti ini. Ini total cost-nya, ini total variable cost-nya, kemudian total fixed cost-nya ini kalau mau digambar lurus nih. Lurus, karena apa? Artinya apa? Mau memproduksi satu, ininya juga 60 fixed cost-nya. Memproduksi dua, fixed cost-nya juga 60. Memproduksi tiga, fixed cost-nya 60. Jadi kalau ditarik garis titik-titik 60 tadi garis sejajar dengan output ini. Nah, ini tadi dari titik-titik kalau tidak berproduksi total variable cost-nya kan 0. Berarti output-nya 0, cost-nya 0. Sekarang kalau output-nya 1 berapa? Total variable cost-nya 20. Jadi 1 dengan 20 itu digambarkan seperti itu ya. Kemudian kalau 2 ini dengan 30 dan seterusnya ya. Dan seterusnya dari tabel tadi. Nah, kemudian yang di bawahnya mana ini? Kecilkan harusnya. Yang di bawahnya ini
average total cost ya. Kenapa disendirikan? Karena ini kan 200 skalanya ya. Sementara ini hanya sampai 20. Kalau tidak digambar sendiri 80 itu kecil sekali di sini. Nanti gambarnya yang pelan. Nah, makanya dibuat skala yang berbeda untuk rata-rata dan marginal ada di sini. Ini dari angka-angka tadi. Misalnya 1 dengan 80, kemudian ini berapa, ini 2 dengan berapa di situ tadi tabelnya ya. Ketemulah ini di titik-titiknya dihubungkan ketemu. Kemudian untuk average cost paling yang rendah, titik average total cost atau average cost yang terendah pasti akan dipotong oleh marginal cost. Demikian juga AVC, average variable cost. Pada titik yang terendah juga dipotong oleh marginal cost. Bagaimana Pak Joko? Sudah paham? Dibesarkan, iya, dibesarkan. Ya, sebetulnya bisa digambarkan di sini, tapi kan lebih kecil sekali. Iya, kecil sekali. Iya, gampang toh? Iya, iya, tergantung yang diminta digambar apakah biaya. Kalau biaya ya ini total cost, total variable cost dan seterusnya. Kalau produksi ada total produk, ada average produk, ada marginal produk. Kemudian mungkin bisa menggambarkan, kemarin kan sudah membahas pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu ada monopolistic competition, ada oligopoli, ada monopoli. Nah, itu kan bisa digambarkan. Coba gambarkan posisi laba pada pasar monopoli misalnya. Gambarkan kurva pasar dalam jangka panjang. Kondisi pasar dalam jangka panjang itu seperti apa. Nah, itu kan berarti masuk di materi pasar. Nah, ini masuk di materi pasar. Ini misalnya untuk menggambarkan tadi yang saya tanyakan adalah monopoli. Nah, monopoli kondisi laba seperti ini. Ini harus paham. Bagaimana cara menggambarkannya? Pasti perpotongan MC dan MR kan gitu. Ya. Oh iya Pak Joko kemarin online ya. Kalau yang di kelas jelas, ya. Tapi saya rasa jelas juga. Ya. Jadi tergantung nanti diminta untuk gambar monopoli laba ya seperti ini. Tadi saya mengatakan coba gambarkan kondisi produsen yang bersaing sempurna dalam jangka panjang. Keseimbangannya seperti apa? Seperti ini. Nah, dalam jangka panjang pasar persaingan sempurna ini average cost berpotongan dengan marginal cost. Ya. Marginal cost, average cost, kemudian ini short run average cost, S itu short run, kemudian LMC itu long run marginal cost ya, bertemu di titik ini satu, bentuknya seperti ini. Ini dalam jangka panjang, artinya apa? Dalam jangka panjang, produsen yang bersaing sempurna kalau tidak ada inovasi produk, tidak ada diversifikasi produk, maka dia hanya akan memperoleh zero profit. Zero profit itu ya keuntungannya nol, atau yang disebut dengan laba normal. Nah, yang baik adalah kalau produsen memiliki laba murni. Laba murni itu artinya AR-nya di atas AC. Ini laba murni ini. Kalau tadi adalah laba normal, artinya tidak untung tidak rugi. Ya, di sini. Nah, gambarnya laba normal seperti ini, pasti akan mencari perpotongan MC dan MR.
Dari perpotongan MC dan MR, inilah titik equilibriumnya. Kalau ditarik ke bawah, ini memotong AC, berarti ini dari sini ke sini panjangnya AC atau ATC. Kemudian harganya berapa? Harganya ya titik perpotongan MC dan MR yang memotong P. Nah, P-nya di sini, di 45, pas di sini. Itu. Ya. Ini nanti saya akan melanjutkan kurva lagi. Makanya siapa yang mau bertanya, silahkan bertanya dulu. Pak Joko sudah paham cara membaca kurva. Ya, cara membaca kurva itu hanya ada sumbu tegak dan sumbu datar saja. Sumbu datarnya apa, sumbu tegaknya apa, yaitu yang dibaca. Kebetulan ini kalau pasar kan ini harga, yang sumbu tegak itu harga, kemudian yang sumbu datar adalah barang yang ditawarkan atau barang yang diminta. Jadi barang yang diminta itu kurvanya ini D, kurva demand. Di pasar persaingan sempurna, kurvanya sejajar, kurva demandnya. Dan sama dengan harga, sama dengan marginal revenue. Saya tambah lagi, sama dengan average revenue. Gitu. Nah, kalau MC dan MR berpotongan di P, ya sudah, ini berarti E ini harga. Dari sini ke sini ini harga. Karena di sini tidak ada angkanya, kan yang dibaca sini. Yang dibaca ada sumbu tegaknya. Jadi ini harganya 45. Ya. Kemudian biaya rata-ratanya berapa? Biaya rata-ratanya dari titik E ini berpotongan sampai titik A ini. Titik A ini berarti dari sini ke sini. Berapa panjangnya? Lihat di sini, 35. Begitu. Ya, Bu, maaf, yang online belum berganti slide-nya, Bu. Oh, sebentar. Kok bisa? Kok bisa belum berganti? Ini sudah berganti? Ya, sudah, Bu, ini. Nah, ini, jadi membacanya itu kalau di manajerial, sumbu apa sajalah di apa kurva apa saja, hanya yang dibaca sumbu tegak dan sumbu datar. Karena ini merupakan pasar, berarti antara harga dan jumlah barang yang diminta atau yang dijual. Nah, yang diminta di mana? Ini kurva demand-nya ini. Ya. Berapapun yang diminta, bisa 1 unit, 2 unit, harganya sama, 45. Kenapa demikian? Karena ini yang menentukan pasar. Ini persaingan sempurna. Price maker-nya adalah perpotongan antara permintaan dan penawaran. Nah, kalau ini ada permintaan karena namanya pasar, di mana penawarannya? Penawarannya ada di sepanjang kurva MC, di mana P lebih besar dari AVC. Itulah kurva penawaran. Jadi, pasar itu sebetulnya adalah perpotongan atau pertemuan permintaan dan penawaran. Sekarang sudah tidak harus ada penjual dan pembeli bertemu, tidak. Dulu definisi pasar adalah pertemuan antara pembeli dan penjual. Sekarang coba, tahu nggak kita siapa kalau beli buku gitu, yang jual buku siapa? Nggak tahu. Paling ya tahu PT-nya saja ya kalau kita telusuri. Kalau nggak ngerti. Gitu. Jadi tempat bertemunya supply dan demand atau permintaan dan penawaran, itulah pasar. Oke. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Hitungan, kemarin 2 latihan kan? Iya. Oke, kemarin 2 latihan. Nah, saya sekarang akan melanjutkan dengan praktek penentuan harga.
Sudah tampak? Chapter 11, price. Sudah, Bu. Iya. Sudah. Y. Di slideshow biasanya nanti sudah? Ya. Baik. Semoga bisa tampak semuanya. Ini adalah praktek penentuan harga. Yang pertama, kita akan melihat berbagai macam atau penentuan harga untuk berbagai macam produk. Yang pertama adalah produk yang ada hubungannya dengan permintaan. Ya, produk yang ada hubungannya dengan permintaan. Kemudian yang kedua, menentukan harga yang berkaitan dengan pemanfaatan kapasitas perusahaan atau kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimum. Jadi memanfaatkan kapasitas pabrik dan menentukan harga yang optimal. Kalau optimal itu maksudnya kalau laba ya paling banyak, tetapi kalau rugi paling sedikit. Nah, kemudian nanti ada cara menetapkan harga yang optimal dengan menggunakan produk gabungan, di mana produk gabungan itu bisa produk gabungan dengan proporsi tetap dan dengan proporsi variabel. Kita lihat sekarang menentukan harga yang ada hubungannya dengan permintaan. Artinya kalau ada perusahaan menjual produk A dan B atau menjual dua macam barang, maka fungsi marginal revenue-nya berkaitan dengan dua macam barang tersebut. Kita tahu kalau marginal itu menghitungnya adalah dari delta. Ya, seperti tadi marginal cost berarti delta TC dibagi delta G. Marginal revenue, kalau hanya satu produk, marginal revenue ya TR, delta TR dibagi dengan delta G. Nah, karena di sini ada dua macam produk yang dijual, maka menghitung marginal revenue-nya harus dikaitkan dengan tambahan menjual produk yang lainnya. Jadi ini untuk mencari MRA, kalau perusahaan menggunakan dua macam produk, maka mencari MRA-nya adalah delta TRA ditambah delta TRA dibagi delta QA ditambah delta TRB dibagi dengan QA. Jadi artinya kaitannya dengan tambahan jumlah barang yang A, baik itu dari tambahan pendapatan barang B atau tambahan pendapatan dari barang A. Artinya ini penyebutnya delta QA semuanya. Kemudian yang MRB sama, ini deltanya adalah delta QB semua. Artinya harus dikaitkan dengan barang B ini. Itu. Walaupun menghitungnya adalah marginal revenue barang B, tetapi delta TRA-nya tambahan dari pendapatan barang A juga harus dihitung. Itu. Dihitung berdasarkan tambahan barang B itu seperti apa. Jadi ini kalau dirumuskan seperti ini ya. Nah, ini tanda positif itu kalau barangnya biasanya antara A dan B ini barang komplementer. Barang komplementer itu saling melengkapi. Gula dengan kopi, laptop dengan flash disk, ya. Itu. Kemudian kalau ini misalnya tandanya negatif, MRA tandanya negatif, nah berarti ini barangnya substitusi antara A dan B, saling menggantikan. Ya.
tab dengan laptop, tab dengan komputer, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana memanfaatkan kapasitas pabrik? Jadi, untuk perusahaan yang memproduksi barang dengan memanfaatkan kapasitas pabrik, misalnya memproduksi barang satu, kok kapasitas pabriknya masih bisa digunakan untuk memproduksi barang lain yang sejenis, yang inline gitu ya, yang inline. Oh, masih bisa mesinnya digunakan itu. Kemudian masih ada lagi ya, sampai berapa barang yang bisa diproduksi dengan menggunakan kapasitas pabrik yang ada. Nah, rumusnya adalah bahwa MR1 sama dengan MR2 sampai dengan MR yang ke K sama dengan MC. Nah, kurvanya seperti apa? Ya. Seperti tadi sudah saya katakan, di dalam menentukan harga pada pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna, misalnya monopoli, kondisi yang optimum atau kalau laba maksimum, kalau rugi minimum, itu MR sama dengan MC. Tadi perpotongan MR dan MC, ingat itu. Kondisi optimum itu akan menggunakan syarat MR sama dengan MC. Kalau barang yang diproduksi banyak menggunakan kapasitas pabrik yang ada, ya MR1 harus sama dengan MR2, sampai dengan yang MRK sama dengan MC. Kenapa MC-nya 1? Karena pabriknya hanya 1, gitu. Nah, caranya seperti ini. Misalnya untuk produk A, kurva permintaannya apa? Coba sambil membaca. Ini ada produk A, B, C, D. ABC. Produk ABC. Pertanyaan saya, kurva permintaan untuk produk A ada di mana? Yang DA itu, Bu. DA, betul sekali. Ya, Mbak Rosi ya. Dengan harga berapa perusahaan menentukan harganya? Harga produk A berapa? 20, Bu. 20. Loh, 20 kan paling tinggi. 16. Ingat perpotongan antara MR dan MC. Paham? Nah, di sini kebetulan MC-nya ada di sini. MC-nya di sini. Ya. MC-nya ada di satu ini loh, yang miring itu. Ini panahnya kelihatan nggak kalau saya nunjuk begini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, ini MC-nya kan 1 ini. Padahal tadi syaratnya kan harus ada perpotongan MR dan MC. Ya enggak? Perpotongan MR dan MC. Karena MR-nya ada 3, ya, ada MRA, ada MRB, ada MRC. Tadi syaratnya kan harus sama. MR1 sama dengan MR2 sama dengan MR3 kalau MR-nya ada 3. Maka MRA yang sama dengan MRB ditarik dari ini. Titik terakhir itu adalah perpotongan antara MC dan MR di titik EC. Nah, titik EC ini ditarik ke kiri, maka ketemulah EB, equilibrium B ya. Kemudian ada EA. Sehingga bisa dibaca bahwa perpotongan MC dan MR ada di sini. Karena tadi kan MC harus sama dengan MR. Jadi MC dan MR berpotongan di sini. Nah, untuk menentukan harga, perpotongan MC dan MR ini sampai TA. Berarti betul 16. Supaya laba optimum, berapa produk yang dijual dengan harga 16? 60, Bu. 60, betul sekali. Paham ya? Nah, sekarang membaca yang produk B. Permintaan B, kurvanya di mana? Kurva permintaan produk B ada di mana? B, Bu. DB. DB.
Permintaan. PB itu apa coba? Yo, PB apa coba? Permintaannya DB. PB bukan. PB apa? Yang betul. Harga jual. Harga jual, betul sekali. Kan perpotongan MC dan MR ada di titik EB ini. Kalau ditarik memotong DB, ini adalah harga. Ya, DB inilah yang kurva permintaan. Harganya berapa untuk produk B? 15. 15. 15. Berapa output yang dijual untuk produk B? 150. 150. Ayo, betul? Betul, diamati dulu. Betul, Bu. Aduh, salah. Salah. Dari mana 150? Tarik, Kak. Dari seluruh 330, Bu, 330. Aduh, salah lagi. 90, Bu, 90. 90. Ini kan 150 dikurangi 60. iya, yang 60 ini kan tadi yang dijual produk A. Iya, yang produk B kan dari 60. Karena memanfaatkan kapasitas pabrik. Jadi produk A itu bisa memproduksi yang optimum 60. Tapi pabriknya masih bisa digunakan untuk memproduksi barang lain lagi. Dari bahan baku yang sama misalnya. Nah, mesinnya masih bisa. Sampai dari 60 ke 150. Berarti produk B berapa? Yang diproduksi 90. Ini 150 kan hanya angkanya. Ya, yang 60 miliknya produk A. Berarti sampai 150 ya dikurangi 60 dulu. Ketemunya 90. Nah, ternyata masih bisa digunakan untuk memproduksi barang C. Berapa harga barang C? 14. 14. Tidak betul. Outputnya berapa? 180. Betul, 180. Jadi inilah cara menetapkan harga masih dengan menggunakan data MR dan MC. Maka kalau ada tiga tadi syaratnya MRA sama dengan MRB sama dengan MRC. Berarti perpotongan yang terakhir ini hanya di sini, yang lain tidak memotong. Jadi ini disamakan, ya ini berpotongan di EB, EA, ya, di mana ini dari garis ini disebut dengan equal marginal revenue atau marginal revenue yang sama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Apa, Bu, apabila MR-nya marginnya nggak sama gimana, Bu? Maksudnya? Antara permintaan A dan B, marginal revenue-nya berbeda seperti itu, Bu. Ya nggak bisa, wong syaratnya kapasitas menggunakan kapasitas itu adalah titik optimalnya kalau MR sama dengan MC. Syarat. Titik optimal. Optimal itu kalau laba paling besar, kalau rugi paling kecil. Syaratnya tambahan pendapatan harus sama dengan tambahan biaya. Gitu. Kalau tidak sama ya nggak bisa untuk menentukan harga keseimbangannya. Begitu Mas Asis? Baik, Bu, terima kasih. Ya, lanjut ya. Tadi ini memanfaatkan kapasitas pabrik. Nah, sekarang bagaimana menetapkan harga untuk produk gabungan, joint product, dengan proporsi yang tetap. Proporsi yang tetap itu, contohnya yang panel kiri dulu ya. Yang panel kiri dulu ini adalah produk gabungan untuk
daging sapi dan kulit sapi. Artinya 1 ekor sapi, kulitnya ya 1, dagingnya ya 1 ekor itu gitu. Nah, yang DA itu adalah permintaan untuk daging sapi. DB adalah permintaan untuk kulit sapi. Syarat optimum, syaratnya apa? Untuk menentukan harga dan output yang paling optimum, syaratnya apa? MR sama dengan MC. Betul sekali, Mbak Nurjana. Padahal di sini ada 2 MR, ya kan? Apa dan apa? 2 MR. Ada 2 MR. MRT dan MRA. Kan. Ayo. MRA dan MRB itu. Iya, dan MRP dan MRA. Ya, jadi permintaan untuk kulit sapi adalah DA, MR untuk kulit sapi adalah MRA, ya. Ini untuk daging sapi ya. Kemudian yang B adalah permintaan untuk kulit sapi adalah DB, dan marginal revenue untuk kulit sapi adalah MRB. Kan ada 2. Padahal MC-nya ada di sini, hanya 1. Syaratnya kan harusnya MR berpotongan dengan MT, ya enggak? Nah, supaya MR berpotongan dengan MT, ini namanya menjumlahkan kurva. Jadi, MRA itu sampai titik ini. Ini MRA. Nah, dari titik ini, 45 ini, sudut ini ditambahkan atau ini garis ini dipindahkan kemari. Jadi ini MRB, ini MRA, maka MRA ditambah MRB jadi MR total, MRT. Paham? Supaya MR-nya jadi 1. Jadi MRA dan MRB harus ditambahkan. Sudah sampai di sini ketemu. Nah, sekarang perpotongan MRT dan MRC di mana? Bu. Iya, di titik E. Berapa harga untuk daging sapi? 8. Ayo, syaratnya apa? 7, Bu. 12. 12. Dari mana 12? Permintaan A. Perpotongan MC dan MR dari titik E ditarik ke atas memotong DA. Jadi itulah harga untuk daging sapi 12. Paham? Sekarang berapa sih harga untuk kulit sapi? 5, Bu. 5. Dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Perpotongan? Perpotongan B, Bu. Permintaan B. Bukan. Perpotongan MC dan MR dari titik E ini loh. Iya. Tarik kemari, memotong ini. Tahu ya? Jadi semua ditariknya dari perpotongan MC dan MR. Ini adalah praktek penentuan harga untuk produk gabungan dengan proporsi yang tetap. Jadi tetap sumbernya dari sini. Memotong DA berarti harga barang B adalah 5. Memotong DA, ini DB, barang B harganya 5. Memotong DA di PA, harga barang A 12. Berapa output yang harus dijual? 40, Bu. 40. Dari mana? Ya dari sini lagi. Perpotongan MC dan MR turun ke bawah 40. Paham? Siapa yang belum? Dalam?
Diulang lagi. Ya Bu, diulang lagi Bu. Baik. Jadi panel kiri ini adalah produk gabungan dengan proporsi tetap. Joint product in fixed proportion. Contohnya adalah daging sapi dan kulit sapi. DA ini adalah permintaan daging sapi. DB adalah permintaan kulit sapi. Kita akan menentukan berapa sih harga daging dan kulit sapi dengan jumlah yang sama. Kita tahu syaratnya MC sama dengan MR. Padahal MC-nya hanya 1, MR-nya ada 2. Maka MRA dan MRB harus dijumlahkan dulu supaya menjadi 1. Nah, karena ini MRB itu kan sampai titik 45. Ini MRB ini akan dipindahkan di MRA. Berarti dari titik 45 ini. Nah, ini adalah MRB. Ini dari titik ini ke atas itu MRA. Dipindah dari sini secara stereo ya, dulu saya ada ilmu ukur gitu, memindahkan sudut ini kan berarti ini panjangnya sama. Ya. Nah, ini MRB, ini MRA, kalau dijumlahkan menjadi MRT. Nah, sekarang perpotongan MR dan MT sudah ada, yaitu di titik E. Titik E ini kalau ditarik garis tegak lurus ke atas, memotong DA, inilah harga untuk kulit sapi. Kalau memotong DB di titik PB, itulah kulit sapi. Ini daging sapi, ini kulit sapi. Kuantitasnya sama 40. Jadi 40 sapi, kulitnya dihargai 5, dagingnya dihargai 12. Ini kuncinya MC sama dengan MR. Sudah? Direnungkan dulu. Bu, ada pertanyaan, Bu. Monggo, silakan. Kenapa pada kurva MRB pada saat ditambahkan ke MRA itu kan tadi Ibu bilang panjangnya sama. Kenapa sudut kemiringannya berbeda ya, Bu? Kemiringannya kan sama. Ini dipindah ke sini kan ini panjangnya ini. Kan itu jadi 24 ya Bu, berarti. Iya. Iya. Jadi agak miring ya. Iya. Misalnya ini katakanlah sudutnya 20 derajat, ini 20 derajat. Jadi ini dipindah kemari menjadi MRB-nya ini. Sudah paham? Ini namanya menjumlahkan kurva secara vertikal. Nanti ada menjumlahkan kurva secara horizontal. Sudah, Mas Asis, bisa diterima? Nanti dibaca ya bukunya Domini. Baik, Bu. Ya. Bu, maaf, nanti nyuwun materinya nggih. Iya, boleh. Ini kalau buku terjemahan Salimba 4, itu di buku 2. Ada buku 1, buku 2, ini di buku 2. Baik, lanjut ya. Yang kanan sama, proporsinya sama. Coba dicermati. Ada perbedaan di apanya? Yuk, ini kayak psikotes. Yang berbeda apanya? Ini sama. Untuk 2 macam produk, tetapi produk gabungan ya, 2 macam produk gabungan dengan proporsi tetap. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Kuantiti permintaannya, Bu. Enggak, sama. MC-nya, Bu. Betul. MC. Betul sekali. Kalau tadi MC-nya di atas, sekarang MC-nya di bawah. Pertanyaan saya, ya, ini kan kita praktek menentukan harga dengan perpotongan MC dan MR. Ini cara mindahnya sama ya.
MRP itu adalah penjumlahan antara MRA dan MRB. Perpotongan MC dan MR ada di sini. Karena kan harus satu. Ya. Berapa harga untuk barang A? Sepuluh, Bu. 10. Betul. Betul. Y. Perpotongan MC dan MR, tetapkan harga, memotong DA, ini 10. Untuk barang B berapa? 4,5. 4,5. Kenapa? Kenapa? Padahal ini tidak ada perpotongan MC dan MR. Ya, grafiknya menuju ke 4,5, Bu. Ya, karena ini kalau ini ditarik nggak ada ya. Kalau ditarik nanti memotong apa DA nggak bisa ya, nggak bisa. Dan kalaupun ini nanti ditarik, MRB-nya menjadi negatif. Nah, produsen tidak boleh menjual barang dengan marginal revenue yang negatif. Minimal marginal revenue-nya sama dengan 0. Jadi kalau negatif sudah tidak bagus produksinya. Karena ini produk gabungan, maka yang dijual harusnya 60. Misalnya ini nanas dengan selai nanas dengan sirup nanas gitu ya. Nah, ini yang selai nanasnya dijual 60 unit, yang sirup nanasnya yang dijual 45. Yang 15 kemana? Yang 15 dibuang gitu. Nah, tidak boleh dijual. Karena kalau dijual pendapatannya minus. Jadi betul sekali harganya 4,5. Harusnya kan ada perpotongan antara MC dan MR, tapi kan tidak bisa ini karena DB-nya ada di sini. Ya, betul. Begitu cara menentukan produk gabungan dengan proporsi yang tetap. Nah, kalau ini produk gabungan dengan proporsi variabel, artinya ini ada barang A, ada barang B, hanya bisa dilihat berapa total revenue-nya, berapa total cost-nya, ya. Ini equal marginal revenue, ya. Ini jadi perpotongan antara TR dan TC, ini adalah laba. Nah, ini hanya dilihat saja laba yang paling besar adalah kombinasi ini, ya. Yang TR-nya 240 dan TC-nya 200. Artinya menghitung laba itu adalah dari TR min TC. Itu kalau yang proporsinya berubah-ubah hanya seperti ini saja gambarnya. Kemudian sekarang kita masuk ke diskriminasi harga, price discrimination. Ya. Artinya apa ini? Penentuan diskriminasi harga. Iya, betul. Jadi, menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda, tetapi bukan karena biaya yang berbeda. Ya. Jadi, produsen memproduksi dengan biaya sama, tetapi dijual pada dua pasar yang berbeda, maka harganya juga berbeda. Itu disebut dengan diskriminasi harga. Kenapa produsen menetapkan diskriminasi harga? Supaya produsen akan memperoleh keuntungan yang paling tinggi. Kemarin sudah ya dibuktikan bahwa menjual dengan diskriminasi harga dan tanpa diskriminasi harga ternyata labanya lebih besar kalau menggunakan diskriminasi harga. Itu. Nah, syarat untuk menentukan diskriminasi harga, perusahaannya adalah yang imperfect kompetitor atau tidak bersaing sempurna. Artinya
produsen harus sebagai price maker. Berarti siapa yang bisa menentukan diskriminasi harga? Monopolis. Kenapa monopolis? Karena monopoli bisa menentukan harga atau price maker. Kalau pasar persaingan sempurna tidak bisa menentukan diskriminasi harga. Harganya sama, yang menentukan pasar kalau perfect competition. Jadi, price discrimination atau diskriminasi harga ini perusahaannya harus perusahaan yang tidak bersaing sempurna. Firm must be an imperfect competitor. Gitu. Kemudian, elastisitas di kedua pasar atau elastisitas yang elastis di kedua barang yang dijual itu, di mana tempat barang dijual itu adalah berbeda-beda. Jadi, artinya begini, pasar itu harus bisa dibedakan elastisitasnya. Artinya, pada pasar yang sangat elastis, jangan menetapkan harga yang terlalu tinggi. Sedangkan, kalau pasarnya tidak elastis, bisa harga ditetapkan agak tinggi gitu ya, atau tinggi sekali, ya nggak apa-apa, karena pengaruhnya kecil terhadap permintaan. Jadi elastisitas harga harus bisa ditetapkan untuk pasar produknya. Jadi pasar produknya harus bisa dilihat elastisitasnya. Apakah sangat elastis atau tidak elastis? Kalau tidak elastis, bisa ditetapkan harga yang tinggi. Kalau sangat elastis, ditetapkan harga yang jangan terlalu tinggi. Nanti tidak ada yang membeli. Kemudian juga segmentasi pasarnya itu harus jelas gitu ya. Artinya bisa disegmentasi pasarkan gitu. Nah, kemudian masing-masing unit adalah dijual dengan harga yang tertinggi. Ini biasanya untuk price maker pasti ingin menjual barang dengan harga yang tertinggi. Kemudian perusahaan itu akan mengambil seluruh surplus konsumen. Ya. Artinya sebagian besar surplus konsumen akan diambil. Ya, nanti akan kita lihat kalau ada kenapa sih pasar monopoli itu akan merugikan masyarakat. Jadi dalam hal ini kenapa diskriminasi harga itu ditetapkan oleh perusahaan adalah supaya dia akan memperoleh total revenue yang maksimum itu. Nah, itu syarat-syarat diskriminasi harga. Ya. Nah, diskriminasi harga ini bisa dibeda-bedakan. Yang pertama adalah diskriminasi harga derajat pertama. Jadi, yang dimaksud dengan diskriminasi harga derajat pertama ini, produsen akan menjual barang dengan harga setinggi mungkin. Sehingga apa? Surplus konsumennya akan diambil semuanya. Dan tadi konsumen akan memperoleh keuntungan yang optimum. Nah, kalau yang ini lebih jelasnya kita lihat aja di kurva ya. Nah, ini contoh ya. Contoh yang first degree. Kalau tidak ada diskriminasi harga, ya, in the absence of price discrimination, a firm that charges $2 and sells 40 unit will have total revenue equal to $80. Artinya gini,
kalau tidak ada diskriminasi harga, perusahaan akan menetapkan harga 2. Kalau harganya 2, berapa unit yang dijual dalam hal ini? 40, Bu. 40. Maka total revenue-nya berapa? 80 dikalikan 2 itu 40. Betul. Jadi kalau tidak ada diskriminasi harga, maka perusahaan akan mendapatkan total revenue 80. Dari mana? Dari tadi dia menetapkan harga 2 dan output yang dijual adalah 40. Jadi 2 dikalikan 80 adalah 40. Nah, sekarang bagaimana kalau perusahaan itu menetapkan harga dengan derajat pertama? Ini. Tadi kita sudah tahu, kalau tidak ada diskriminasi harga, total revenue-nya hanya 80. Tetapi, karena ini ada diskriminasi derajat pertama, ini saya perlihatkan dulu ya. Ini yang pertama ini yang di arsir ini adalah, yang di warna abu-abu ini adalah total revenue. Sedangkan segitiga ACG ini adalah surplus konsumen. Surplus konsumen. Nah, sekarang bagaimana kalau derajat pertama diterapkan? Kalau derajat pertama diterapkan, maka surplus konsumennya akan diambil semuanya. Sehingga produsen itu akan menetapkan harga sampai setinggi mungkin. Oleh karena itu, total revenue-nya menjadi banyak. Yaitu ini tadi ya, 2 dengan 40, 80. Kemudian yang segitiga ini harusnya surplus konsumen, tapi diambil semuanya. Jadi berapa ini? 40 dikalikan 4 dibagi 2, sama 80. Jadi ini ditambah ini menjadi 160. Itu. Paham ya? Ya. Nah, saya bertanya sekarang, kalau tidak ada diskriminasi harga, tadi saya mengatakan produsen menjual dengan harga berapa? 2, Bu. 2. Output yang dijual berapa? 40. 40. Ini total revenue-nya berapa? 80. 80. Selisihnya yang segitiga ACG itu adalah surplus konsumen. Paham ya? Berapa besarnya surplus konsumen? 80, Bu. 80 dari mana? Dari mana? 4 dikali 20. Dari mana 20? 4 dikali 40 dibagi 2. Betul, alas kali setengah 44 dibagi 2. Iya, alas kali setengah tinggi atau alas kali tinggi dibagi 2, luas segitiga. Itu pembacanya seperti itu. Sudah ya? Ini kalau tidak ada diskriminasi harga, berarti yang di bawah ini total revenue, yang di atas adalah surplus konsumen. Nah, sekarang bagaimana kalau ada diskriminasi harga derajat pertama? Maka tadi surplus konsumennya akan diambil semuanya, sehingga surplus konsumennya 0. Maka total revenue-nya jadi berapa? Total revenue-nya jadi berapa? 160, Bu. 160. Dari tadi ini 80, ditambah segitiga ini tadi luasnya 80. Jadi 80 tambah 80, jadi 160. Nah, itulah mengapa produsen menetapkan diskriminasi harga, supaya untungnya maksimum gitu ya, pendapatannya maksimum. Itu. Paham? Ini kalau derajat pertama. Jadi derajat pertama itu produsen akan menetapkan harga setinggi mungkin, sehingga surplus konsumennya tidak ada. Tahu ya, surplus konsumen itu apa? Surplus konsumen itu adalah kemampuan membayar dari
konsumen lebih tinggi daripada harga pasar. Artinya, harga pasarnya lebih rendah dari kemampuannya dia membayar. Dia bisa kok membayar sampai harga 6, tapi harga pasarnya hanya 2, maka 6 dikurangi 2 itu adalah surplus konsumen. Nah, totalnya ya dengan segitiga itu. Jadi, surplus itu katakanlah keuntungan sajalah. Keuntungan konsumen karena harga pasar di bawah kemampuannya. Saya punya uang $6, tapi membeli barang harganya cuma 2, untung kan saya $4. Nah, itu ya. Jadi keuntungan konsumen karena harga pasar di bawah kemampuannya. Tuh. Nah, sekarang yang derajat kedua. Kalau derajat kedua, maka produsen akan menjual 20 unit yang pertama dengan harga 4. Dan yang kedua, 20 unit yang kedua dengan harga 2. Maka pertanyaan saya, berapa total revenue-nya? Berapa surplus konsumennya? Yuk dilihat. Kalau tadi derajat pertama tidak ada surplus konsumen. Derajat kedua sudah ada surplus konsumen. Karena apa? Dia hanya menjual 20 unit yang pertama dengan harga 4 dan 20 unit harga yang kedua dengan harga 2. Sehingga total revenue-nya berapa? Yuk dihitung. Ini membaca kurva ini. Total revenue berapa? 120, Bu. Iya, betul. Dari mana? $20 kali 4 ditambah ya, 80 ditambah 20 kali 2 40. 80 dikalikan ditambah 40 jadi 120, betul. Surplus konsumennya berapa? 40. 40 dari mana? 20 kali 4 dibagi 2, 20 kan? Yang di bawah juga sama kan? 20 dikalikan 2 bagi 2. 20 tambah 20, 40. Betul. Bisa ya? Ujian seperti itu ya. Tadi siapa yang tanya? Kisi-kisinya Bu untuk ujian. Ya pokoknya yang sudah saya berikan semuanya untuk ujian. Monggo kalau ada yang bertanya. Nah, soal yang kemarin itu adalah diskriminasi harga derajat ketiga. Artinya, produsen menetapkan harga yang berbeda pada pasar yang berbeda. Itu. Dan tujuan daripada perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba. Jadi menetapkan harga yang berbeda pada pasar yang berbeda, ya. Kemudian tadi marginal revenue-nya juga sama dengan marginal cost untuk memperoleh profit yang optimum. Jadi syarat keuntungan maksimum kalau MC sama dengan MR. Kemarin sudah latihan ini. Ya, monggo yang mau bertanya. Mau tanya Ibu, Silakan. jadi saya mau tanya tentang diskriminasi harga dikorelasikan dengan ini Bu, apa? Politik dumping Bu. Ya, ya bagus. Yang saya ketahui, iya, yang saya ketahui itu kalau politik dumping itu kan menjual barang di dalam negeri itu dengan mahal, tapi di luar negeri itu murah sekali Bu. Contoh
ini yang contoh yang paling saya ketahui itu ini, di Jepang mobil Toyota itu mahal banget Bu harganya, tapi dijual ke Indonesia itu harganya benar-benar murah. Yang saya tanyakan kenapa itu terjadi, dan apakah politik dumping ini sangat merugikan produsen di negara itu Bu, di negara tersebut, dengan adanya politik dumping korelasinya dengan diskriminasi harga Bu. Baik, terima kasih Pak Nurkolis, pertanyaannya bagus sekali. Jadi dumping, ya dumping, tulisannya dumping, bacanya dumping. Jadi dumping itu adalah salah satu praktek diskriminasi harga internasional. Ya, diskriminasi harga internasional itu adalah dumping. Artinya menjual barang mahal di dalam negeri, tapi dia menjual barang di luar negeri murah. Betul sekali, tujuannya adalah untuk menguasai pasar, supaya pesaingnya tidak ada gitu. Itu. Ya. Jadi dumping itu adalah praktek diskriminasi harga internasional. Tujuannya tadi bisa untuk menyingkirkan pesaing, bisa untuk menjadi monopolis ya, karena secara otomatis kalau dia bisa menjual murah sedangkan pesaingnya tidak bisa dengan kos yang rendah, maka dia akan menang. Nah, sehingga nanti lama-lama menjadi natural monopoly. Betul Pak. Jadi tujuannya memang diskriminasi harga itu adalah untuk menetapkan harga yang berbeda di pasar yang berbeda, tapi sebetulnya menurut undang-undangnya tidak boleh ada dumping. Ya. Mungkin yang dijual di Indonesia dengan kualitas yang lebih murah, jadi dengan kualitas yang lebih jelek daripada yang di sana, jadi harganya lebih murah. Nah itu tidak dumping. Itu tidak dumping, itu strategi pasar aja. Contoh saja sekarang yang namanya Toyota dengan Daihatsu kan join, ya. Artinya sekarang menjadi seperti apa ya? Mungkin salah satu sudah merger ya, nggak tahu saya. Tapi sebetulnya misalnya dulu awal-awal pertama kali muncul itu adalah Xenia Avanza. Nah, Xenia itu milik Daihatsu, kemudian Avanza adalah milik Toyota. Ternyata Avanza itu mesinnya adalah mesin Daihatsu. Jadi dia join gitu. Join. Artinya apa? Segmentasi pasarnya untuk Toyota dan Daihatsu itu berbeda-beda. Nah, tujuan Daihatsu bergabung dengan Toyota supaya dia juga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi kalau hanya merek Daihatsu saja mungkin harganya murah. Tapi dipatok dengan merek Toyota jadi mahal kan. Avanza dengan Xenia masih harganya mahal Avanza itu. Nah sebetulnya untuk diskriminasi harga internasional tidak boleh, dumping itu tidak boleh. Tapi prakteknya dulu pernah Jepang juga melakukan dumping untuk menjual televisi. Jadi di dalam negerinya mahal sekali, tapi di luar negeri televisi Jepang murah sekali. Akhirnya apa? Banyak produsen di negara yang bersangkutan, di mana Jepang melakukan dumping, rugi. Itu. Jadi memang dumping itu akan merugikan produsen yang ada di negara di mana ada dumping. Begitu Pak Nurkolis, betul sekali, itu dumping adalah praktek diskriminasi harga internasional. Baik Ibu, berarti bisa dikatakan ini merugikan produsen dalam negeri ya Bu ya untuk betul. Makanya kan ada undang-undang, iya ada undang-undang anti dumping, tidak boleh. Dulu kan Jepang sudah diprotes juga. Tapi kenapa sekarang Xenia Avanza misalnya Toyota ya? Kenapa Toyota menjadi murah di dalam negeri? Karena sekarang diproduksi di dalam negeri, mungkin sudah ada
biaya masuknya itu juga dimurah. Di sini kan hanya merakit gitu ya. Jadi rakitannya ada di sini kan mungkin juga lebih murah dan seterusnya. Atau bahkan pabriknya ada di Indonesia, itu kan juga akan cost-nya lebih rendah. Tapi bukan dumping. Dumping nggak boleh, pasti akan diprotes. Dulu yang diprotes itu TV, produk TV Jepang, dijual di Jepang mahal sekali, tapi dijual di Indonesia bisa murah. Gitu ya, Pak Nurkolis, terima kasih. Siap, Ibu. Ye. Nah, ini kemarin sudah ya untuk menghitung diskriminasi harga derajat ketiga. Bu, ada pertanyaan Bu saya. Monggo, silakan. Bu, boleh lihat slide kurva tadi yang segitiga itu antara yang pertama dan yang kedua, Bu. Diskriminasi pertama dan kedua. Nah, ini pada diskriminasi pertama kan berlaku surplus itu masuk semua ya, Bu. Jadi sistemnya segitiga. Nah, pada second discrimination itu apakah juga berlaku seperti itu, Bu? Atau hanya dari 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 kolom ini yang kedua ya, Bu ya? Ini first. Ini yang first kan tadi mengambil surplus di bagian yang sudut A, H, B, terus B, AC kan juga ikut surplus ya, Bu ya? Ini ACG. Ya, ACG berarti kan itu untuk sudut A, H, B ikut juga ya, Bu ya? A, H, B, iya. Ya, lah untuk yang kedua, Bu, yang ke second diskriminasi, Bu. Nah, itu kan untuk yang second, kenapa A, H, B-nya tidak ikut, Bu? Sama Tidak ikut. Iya, karena begini, berbeda dengan yang first degree. First degree itu artinya semua surplus konsumen diambil. Nah, kalau second degree, dia itu hanya men-charge, ya, menetapkan harga $4 untuk 20 pertama dan $2 untuk 20 kedua. Sehingga apa yang terjadi? A, H, B, dan BKC itu adalah surplus konsumen. Jadi, untuk second degree itu masih ada surplus konsumen. Berarti cuma mengambil sebagian ya, Bu? Iya, betul sekali. Apabila menjual lebih dari F kuantitinya, itu gimana, Bu? Apabila menjual, nggak ada, dia kan tidak menetapkan harga. Jadi, definisi second degree itu kelompok pertama dengan harga tinggi, kelompok kedua dengan harga rendah. Itu aja. Kan hanya derajat kedua. Nggak sampai F ke 60, enggak. Kelompok pertama itu 20 pertama, kelompok kedua 20 kedua. Sudah. Hanya second, 2 aja. Baik, Bu, terima kasih. Okay. Second degree itu kan menetapkan harga 2 kali kan, hanya 2 kali. Kalau nanti sampai F berarti 3 kali, third degree. Nah, third degree nggak seperti itu, third degree yang tadi harga berbeda pada pasar yang berbeda, yang ini kemarin ada latihan soal. Gitu ya, Mas Asis? Siap. Ibu, ini Bu, maaf, diskriminasi harga itu berarti ada yang saya tahu kan ada tingkatannya 1, 2, 3. Berarti kurvanya beda juga ya, Bu ya? Beda dong. Apa sama? Oh, jadi siap. Ini siap. yang terdiri seperti ini. Oh, kayak gitu ya, Bu ya? Ya. Ini kan pasar 1. Ini permintaannya ya, seperti ini, pasar 2 seperti ini. Kalau tidak ada diskriminasi harga kan seperti ini. Jadi 1. Paham? Iya, Bu, mulai paham, Bu. Nah, ini tadi yang ditanyakan Pak Nurkolis ya. Jadi diskriminasi harga internasional itu adalah dumping, ya. Precision dumping, predatory dumping, dan sporadic dumping. Jadi kalau precision dumping itu ya pokoknya menetapkan harga berbeda di dalam negeri dan luar negeri.
Kalau predatory dumping itu adalah untuk sebagai predator. Predator itu apa sih, nyaploi gitu ya. Sebagai predator supaya tidak ada pesaingnya lagi. Jadi dia menjual sesaat gitu, temporary sales itu dengan biaya yang sangat rendah. Kemudian kompetitornya itu akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia tidak bisa menerapkan harga yang sangat rendah. Nah, ini predator ini hanya awal-awalnya saja, wah ada pesaing, udah didropkan aja harganya. Kalau rendah, ya sudah. Misalnya ini Jepang tadi ya, Jepang. Kemudian dia menjual TV di Jepang mahal, tetapi di Indonesia dijual dengan sangat murah, sehingga produsen Indonesia nggak ada yang mampu memproduksi TV. Karena apa? Nggak bisa bersaing. Karena perusahaan yang baru berdiri, kosnya pasti tinggi. Nah, sehingga pesaingnya akan mundur, bangkrut gitu. Kemudian sporadik dumping. Sporadik dumping itu berarti begini, menjual murah barang-barang yang dihasilkan karena terlalu banyak gitu. Jadi dijual di luar negeri dengan harga murah karena untuk menghasilkan output gitu saja. Kelebihan output. Itu ya jenis-jenisnya. Jadi tadi Pak Nurholis bagus sekali pertanyaannya bahwa dumping itu memang salah satu contoh praktek diskriminasi harga internasional, dan itu tidak boleh, ya akan diprotes oleh semua negara karena merugikan produk dalam negeri. Oke, ini nggak usah saja. Nah, sebetulnya ada cara lain. Kalau tadi yang saya jelaskan itu menetapkan harga dan output kalau MC dan MR diketahui. Nah, kalau tidak ada MC dan MR boleh menggunakan markup namanya, ya. Markup ini karena waktunya tinggal 5 menit, mungkin besok minggu depan bisa dilanjutkan. Kemudian saya bagi soal, nanti dikumpulkan gitu ya. Terus selain markup itu juga bisa ini, ada two-part tarif, ada tying, ada bundling, ada prestige pricing, ada price lining, ada skimming, ada value pricing. Ya, two-part tarif itu ya tarif dua bagian. Misalnya kalau masuk di Dufan itu ada harga tiket masuk, tapi ada harga permainan. Tapi bisa juga masuk sekaligus permainan seperti itu. Tying, pengikatan. Pengikatan itu misalnya fotokopi, mereknya Xerox misalnya. Fotokopinya merek Xerox, kertasnya harus merek Xerox. Nah, itu ada pengikatan. Bundling. Bundling itu ya apa ya? Seperti kalau di toko ada itu beli 1 dapat 3 gitu. Artinya sudah diikat, ada kecap, ada apa-apa jadi 1. Nah, itu tuh bundling itu ya. Prestige pricing, nah itu biasanya untuk harga-harga yang cenderung untuk gengsi. Ya, price lining itu yang ada kaitannya dengan produk yang segaris gitu. Kemudian skimming. Kalau skimming ini adalah contoh untuk produk elektronik, ya. Produk elektronik itu pada saat muncul, misalnya dulu kan ada TV tabung, kemudian agak tipis, kemudian semakin flat, semakin tipis. Nah, pada awal dia muncul tabung, kemudian tidak pakai tabung, gitu ya, agak tipis, itu harganya kan mahal sekali. Kemudian TV yang semakin tipis itu pertama kali dikeluarkan juga mahal, tapi
yang dikeluarkan sebelumnya kan menjadi murah. HP sajalah. HP kan tipe-tipenya. Ya. Sekarang tipe apa yang terakhir masih mahal sekali. Tapi begitu ada tipe yang baru, yang sekarang, yang kemarin diluncurkan, sudah menjadi murah. Nah, itu adalah skimming. Kemudian value pricing. Nah, monggo silahkan nanti ini bisa dipelajari dulu sendiri. Ada di bukunya Dominic Salvator di kalau terjemahan yang di jilid 2. Itu ya. Jadi praktek penentuan harga bisa menggunakan tadi data MC dan MR, tetapi kalau tidak ada MC dan MR, bisa menggunakan praktek penentuan harga lainnya. Ada skimming, ada bundling, ada price lining, dan seterusnya. Itu markup ya. Yang paling mudah itu menentukan harga dengan markup. Markup itu misalnya harga pokoknya berapa, tambah margin sekian persen, yaitu keuntungan. Ya, keuntungan ditambah harga pokok menjadi harga jual. Itu namanya penentuan harga dengan markup. Bukan markup dalam konotasi yang negatif ya, bukan. Tapi markup dalam penentuan harga itu adalah menentukan persentase tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari menjual barangnya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk praktek penentuan harga. Monggo silakan yang mau bertanya. Masih ada kuliah? Masih Bu. Masih ya. Monggo silakan yang mau bertanya, ada waktu 1 menit. Bu, ada Bu, pertanyaan Bu, saya Bu. Ya, monggo silakan. Bagaimana cara menetapkan harga jika barang itu mempunyai nilai seni, Bu? Nah, nilai seni itu biasanya seninya tinggi atau tidak. Seperti lukisan. Dulu bapak saya itu senang lukisannya Avandi ya. Orang kalau sudah punya lukisan Avandi itu gengsi banget gitu, karena harganya mahal. Semakin mahal, dia akan semakin dikejar oleh pemburu lukisan. Nah, seni itu tergantung, kalau sudah terkenal, ya bisa dia pakai harga gengsi aja. Kalau sudah pakai nama ya pakai practice pricing ya, jadi harga gengsi. Tapi kalau tidak ya sesuai dengan kemampuan si pembuat seni, karya seni itu sendiri. Kalau memang seninya bagus, banyak peminatnya, ya sudah dijual dengan harga tinggi. Kalau peminatnya banyak pasti laku. Tapi kalau sudah seni tapi tidak ada yang berminat, ya harus diobral kan begitu. Begitu. Begitu juga barang antik ya Bu? Sama. Yeah. Barang antik itu juga ada yang suka barang antik ya, misalnya Gucci itu. Saya ditawari itu, Gucci kok 200 juta, yang mending tak bangun rumah ya, daripada untuk beli Gucci 200. Gucci nanti tak taruh di rumah saya, yang malah dipercayai cucu-cucu saya kan gitu ya. Ya itu hanya kegemaran saja, seperti berlian lah samanya. Jadi tergantung, kalau kita menetapkan harga itu sebetulnya yang melihat elastisitasnya tadi. Kalau menurut saya, pada pasar yang sangat elastis jangan ditetapkan harga yang tinggi, nanti tidak ada yang membeli. Tapi kalau pasarnya tidak elastis, bisa ditentukan harga yang tinggi. Ya kita lihat supply dan demand-nya aja. Kalau kita supply, kita menjual, ya lihat demand-nya seperti apa. Kalau demand-nya tinggi, wah kesempatan nih, kita bisa menjual dengan harga tinggi. Tapi kalau peminatnya saja tidak ada, bagaimana kita akan menjual kan? Gitu. Paling ya digratis-gratiskan dulu gitu ya. Ya kadang-kadang saya menjual barang, ya karena saya praktek juga ya, berkecimpungnya dengan UMKM. Kadang-kadang kalau saya tawari
mahal gitu ya. Bagus sih barangnya tapi mahal. Nah, apa yang saya lakukan? Ya banting harga gitu. Ya sudah, saya diskon gitu. Paling ya begitu. Nggak bisa kita menetapkan harga terlalu tinggi pada pasar yang sangat elastis. Gitu ya, Mas Asis. Terima kasih, sudah lebih 2 menit waktunya. Selamat belajar. Ketemu kita besok minggu depan ya. Bisa nanti kita untuk diskusi dulu, kemudian saya bagi soalnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Bu, makasih Bu. Izin lead, ye. Ya Bu. Ibu. Ya Bu.